Selamat siang Bu Ipa dan Bu Hesti. Selamat siang Ibu Eka. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di ruang di Meet ini untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik kita, yaitu sebagai supervisor, coach, dan coachi ya. Dalam kesempatan yang pertama ini untuk siklus 1, di mana di sini saya berperan sebagai supervisor dan Ibu Ipa sebagai coach dan Ibu Hesti sebagai coachi ya Ibu ya. Iya Bu. Sebelum kita memulai kegiatan supervisi saya sebagai supervisor nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ipa sebagai coach. Sebelumnya kita sepakati dulu ini Bu Ipa dan Bu Hesti, kira-kira rubrik penilaian dari kegiatan coaching kita pada siang ini apa saja kira-kira? Mendengar aktif, Oke, mendengarkan aktif. pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh Ibu. Oke, berarti 3 hal itu yang menjadi acuan penilaian kita ya pada siang ini ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Sebagai coach, yang ingin saya tanyakan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ipa kembangkan? Di sini yang ingin saya kembangkan kemampuan menghadirkan percakapan sesuai dengan alur tirta Bu. Oke, nah dari kompetensi yang ada di alur tirta itu, kira-kira spesifiknya yang mana yang ingin diobservasi Ibu? Saya ingin menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke, semoga nanti ketika menjadi seorang coach, Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Hesti ya Ibu ya. Dan pertanyaan terakhir saya, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu Ipa capai? Di sini indikator saya mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam rangka percakapan coaching dengan alur tirta. Semoga semangat Bu Ipa, semoga tercapai. Ya Bu, terima kasih. Baiklah, selanjutnya silakan kepada Ibu Ipa dan Bu Hesti untuk melaksanakan coachingnya. Oke, terima kasih Bu Eka. Bu Iva, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Ibu Hesti, apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Bu Ipa, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas dari saya hanya mencapai 50% di setiap kelasnya, Bu. Oh, jadi menurut Ibu Hesti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini nanti, Bu? Yang pastinya yang ingin saya harapkan Bu ya, yaitu nanti adanya solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini tentang antusiasme dari murid-murid yang saya ajar Bu. Baik, menurut Ibu Hesti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Seingat saya Bu ya, karena memang notabene itu saya mengajar bahasa Inggris yang pastinya itu bukan bahasa kita. Di sini kadang menjadi salah satu faktor yang membuat murid-murid itu merasa bosan dan juga monoton dalam pelajaran saya. Yang mana ada sebagian murid yang belum bisa dengan lancar ketika mereka menggunakan speaking English dan mereka juga tuh kadang masih kurang aktif Bu dalam memberikan pendapat ketika di dalam pembelajaran. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, Bu? Oke, Bu. Menurut saya ya, ketika murid-murid itu merasa antusias dalam pembelajaran, mungkin murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik dan juga tidak monoton dan juga tidak membosankan, Bu. Saya pendapat dengan ide Ibu itu, Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran bahasa Inggris itu?
Oke, baiklah Bu ya. Mungkin menurut saya ketika kita melakukan pembelajaran yang pastinya yang pertama itu kita harus berpusat kepada murid kita. Jadi nanti kita tahu bagaimana keberagaman murid kita dan keunikan murid kita serta nanti bagaimana cara kita meminta murid itu untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin nanti ada selingan yang namanya ice breaking dalam pembelajaran ataupun semacam games supaya pembelajaran itu lebih menarik di mata anak-anak, Bu. Oke, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid nanti, apa penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugas, Bu? Kalau masalah tugas, Bu ya, mungkin salah satu faktornya itu karena tugas saya itu mungkin terlalu banyak karena dalam pembelajaran bahasa Inggris kan pastinya kita ada yang namanya reading text, Bu ya. Mungkin kebanyakan anak-anak di situ sudah bingung membaca teksnya, kemudian nanti mau mengartikan itu apa, kemudian nanti banyak sekali pertanyaan dalam di situ dan saya juga masih kurang memberikan berbagai macam sumber belajar yang beragam dan juga memastikan untuk anak-anak yang di kelas itu, Bu. Oke, kalau boleh tahu Bu, di dalam kelas Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Biasanya saya itu menggunakan buku teks, Bu, yang ada dari perpustakaan, Bu. Oke, ada tidak sumber belajar selain buku teks, Bu? Kalau kita lihat sekarang, yang pastinya sangat banyak sekali, Bu ya, sumber-sumber belajar yang bisa kita berikan ke peserta didik kita. Seperti contohnya misal di kanal YouTube, kemudian ada juga di artikel-artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Dan juga sekarang itu kan anak-anak lagi tren tuh dengan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi TikTok, kemudian IG, atau juga bisa Canva, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang Ibu sebutkan tadi, mungkin akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapin ini? Oke, kok dari masalah-masalah saya, Bu ya, mungkin rencana-rencana yang akan saya gunakan tuh yang pasti yang pertama itu saya akan membuat pembelajaran saya itu menjadi lebih asik dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa melalui YouTube atau yang dari program lainnya. Dan nanti kemudian juga saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, mungkin juga nanti bisa menggunakan aplikasi Gform, jadi kan mereka nanti akan lebih mudah mengaksesnya. Kemudian nanti tugas-tugas itu juga nanti akan saya sesuaikan dengan minat-minat muridnya, ataukah mereka mau dalam bentuk presentasi, ataukah mereka mau dalam bentuk video, atau lainnya yang bisa mereka kumpulkan melalui aplikasi-aplikasi seperti Canva nantinya, dan juga nanti sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang sedang mengerjakan tugasnya, Bu. Itu, Bu. Oke, wah bagus sekali rencana Ibu Hesti ke depannya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu. Saya doakan dan saya juga mendukung. Amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya terhadap rencana yang ingin saya lakukan, Bu ya, yang pastinya saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang dan juga menggunakan banyak sekali sumber-sumber belajar sehingga nantinya materi saya itu tersampaikan ke murid-murid saya dan mereka juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan minat yang mereka inginkan. Jadi nanti mereka akan terbawa dari suasana mereka belajar karena asik tadi dan juga senang, dan juga mereka akan selalu melaksanakan tugas dengan melakukan bekerja individu maupun kelompok tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Oke Bu, wah bagus sekali ide Ibu Hesti ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya Bu ke depannya.
Iya Bu Ipa, terima kasih atas waktunya untuk sharing hari-hari ini dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin, amin, amin Ibu. Baik Ibu, saya permisi dulu. Sharing dari kita, nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol ya. Oke Bu Ipa, sampai jumpa lagi. Iya Ibu. Baik, luar biasa sekali kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Ipa dan Bu Hesti tadi. Saya menyimak dari awal sampai akhir, sangat luar biasa. Sebagai supervisor, ada beberapa pertanyaan penutup nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ipa sebagai sebagai coach dalam coaching tadi ya Bu Ipa ya. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Ipa terkait kegiatan coaching Bu Ipa tadi? Menurut pendapat saya, Bu ya, di sini saya sudah mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, Bu. Oke, saya juga sudah mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching dan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya pertanyaannya sangat berbobot, jadi bisa membimbing Bu Hesti sebagai coach menemukan solusinya tanpa Bu Ipa memberikan solusi langsung kepada Bu Hesti. Jadi sangat luar biasa sekali. Kira-kira tindak lanjut dari kegiatan ini apa? Tindakan selanjutnya yang ingin Ibu Ipa lakukan setelah coaching ini? Mungkin tindak lanjutnya yang akan saya lakukan, Bu, kemampuan saya untuk mencairkan suasana mungkin, Bu ya, agar ngobrolnya itu lebih enak lagi dan tidak kaku. Itu saja mungkin, Ibu. Oke, semoga nanti harapan Bu Ipa kedepannya bisa terlaksana dan selain bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, terus bisa mencairkan suasana juga, bisa biar lebih rileks lagi. Demikianlah kegiatan coaching kita pada hari ini untuk siklus 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ipa dan Bu Hesti. Ya Ibu, sama-sama. Kita akan lanjutkan lagi nanti di siklus 2. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Eka, Ibu Hesti. Selamat siang Bu Ipa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Baik Ibu Eka dan Ibu Hesti, sesuai janji kita kemarin, di sini kita akan melaksanakan coaching, Bu ya. Di sini saya sebagai supervisor, kemudian Ibu Eka sebagai coachingnya, kemudian Ibu Hesti sebagai coachnya. Bagaimana Ibu Hesti? Siap Bu. Iya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan coaching kita hari ini, coba biar kita rileks. Kita menggunakan teknik stop dulu, biar kita rileks semua di sini. Siap Ibu? Siap Bu. Oke, baik. Saya hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga kita tarik nafas sama-sama, kemudian kita hembuskan. Oke, Ibu. 1, 2, 3. Oke, hembuskan perlahan, Bu. Oke, cukup. Terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan hari ini? Sudah agak sedikit lega? Iya Bu, sudah sedikit lega. Selamat siang Bu Eka, Bu Iva.
siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Ibu. Kira-kira ada kegiatan apa nih? Kayaknya sudah lama nggak ketemu nih. Sibuk mengajar lah, Bu. Alhamdulillah bisa kumpul hari ini kita. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita Bu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan coaching antara Bu Eka dan juga Ibu Iva, yang mana di sini saya selaku supervisor, Bu Eka selaku coach, dan Bu Iva selaku coaching. Oke, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan ada beberapa pertanyaan dengan Bu Eka. Bu Eka siap? Siap, Bu. Oke. Baik Bu ya, ada pertanyaan yang pertama, kira-kira apa sih yang Ibu ingin kembangkan dalam kompetensi di saat coaching nanti Bu? Saya ingin mengembangkan alur pembicaraan dengan alur Tirta, Bu. Semoga coachingnya nanti bisa sesuai dengan alur Tirta. Oke, alur cerita Bu ya. Nah, kemudian nanti kira-kira bagian mana sih yang Ibu inginkan untuk saya amati dalam coaching? Saya ingin kalau bisa nanti bisa menyampaikan pertanyaan dengan alur Tirta ini, yaitu pertanyaan yang berbobot, dan saya juga berharap bisa menjadi pendengar aktif nanti ketika coachingnya. Oke, kemudian nih Bu, kira-kira kalau Ibu sendiri tuh penilaian terhadap apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Jadi ketika saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti, terutama bisa mendengarkan aktif juga, maka saya rasa itu merupakan indikator bahwa saya bisa melaksanakan alur Tirta ini nanti, Bu Hesti. Oke, dan harapan apa Bu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Semoga nanti kami bisa melaksanakan alur Tirta ini sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya seperti yang kita ketahui, identifikasi masalah, menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana, dan terakhir nanti tanggung jawab. Oke, baiklah Bu. Kalau seperti itu, boleh silakan Ibu mulai Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Ipa, Bu Hesti. Ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Eka. Maaf saya mengganggu. Waalaikumsalam. Oh, tidak masalah Ibu. Mari masuk Ibu. Apa Ibu ada waktu Bu siang hari ini? Oh, boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Ipa kira-kira? Oh iya Bu, kalau Ibu Eka ada waktu siang hari ini, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu. Boleh Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Ipa sampaikan ke saya? Iya Ibu. Begini Bu, saya ingin membahas tentang kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 6 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, Bu. Sehingga berdampak pada hasil pembelajaran ikut menurun. Beberapa siswa juga jadi malas mengumpulkan tugas-tugasnya. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak belakangan mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajar pun menurun ya Bu ya. Iya Ibu. Apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir obrolan kita ini nanti kira-kira? Saya harapkan saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajarnya, Bu. Oke, kira-kira nih Bu Ipa, kalau kita beri nilai dari level 1 sampai 10, menurut Ibu sendiri berada di level berapa motivasi murid Ibu pada saat ini kira-kira? Kalau menurut level, saya rasa sekarang ini ada di level 6, Bu. Hampir sebenarnya setengah lebih ya Bu ya. Kira-kira Iya, Ibu. Ibu pengen meningkatkan levelnya sampai berapa Bu?
Eh, Sebenarnya saya itu hayalan saya tidak tinggi-tinggi, Bu. Saya itu cukup di level 8 saja. Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke nih, untuk meningkatkan motivasi belajar Ibu IPA sampai ke level 8, kira-kira rencana apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapainya? Rencana saya itu, Bu, saya akan memanajemen kelas terlebih dahulu. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari hari itu. Atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Bisa menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, Bu. Hmm, luar biasa sekali Bu, dari rencana yang sudah Ibu IPA sampaikan itu sudah bagus-bagus sekali itu rencananya. Kira-kira dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, mana yang menurut Ibu dalam waktu dekat ini yang mendesak dan harus Ibu segera lakukan dari beberapa rencana tadi? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran ini, saya akan mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik, Bu, dalam proses pembelajaran dan melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema pembelajaran saat itu. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Ibu yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking ya. Iya, Kira-kira Ibu. kira-kira kapan Ibu ini melaksanakan dua rencana tersebut? Rencananya, Bu, eh, saya itu akan melakukannya hari Senin besok, insya Allah. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan yang ingin saya capai, Bu. Amin. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan yang Ibu sampaikan tadi sudah sangat baik. Nah, untuk memudahkan pekerjaan Ibu, siapa yang kira-kira yang menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tadi, dalam memotivasi belajar murid Ibu? Oh iya Ibu, rencananya saya akan berkoordinasi dengan Ibu Sinta karena menurut saya beliau itu sudah baik dalam bidang IT-nya, Bu. Saya akan belajar dengan Bu Sinta bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik. Oke, itu sangat bagus sekali nih Bu dengan rencana Ibu tadi. Terus bagaimana kira-kira Ibu tahu nanti rencana Ibu buat itu dapat terlaksana dengan baik? Eh, iya Ibu, nanti kalau Ibu ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi sambil kita bisa santai minum kopi. Nanti saya akan menceritakan kembali hasil rencana saya yang sudah saya laksanakan, apakah tercapai atau belum Ibu. Oke, nanti insya Allah kalau saya ada waktu kita obrolkan lagi. Semoga saya mendapat kabar baik nih. Kira-kira menurut Ibu IPA sendiri dari obrolan kita ini yang menarik yang sudah Ibu dapat apa hal yang menarik? Iya Ibu, di sini saya menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi Bu. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Oke, baik Bu. Terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya, sudah mempercayai saya untuk mendengarkan permasalahan Ibu. Saya semoga setelah Ibu melaksanakan cara-cara tadi, murid-murid Ibu termotivasi dan level yang ingin Ibu capai tadi tercapai dengan baik. Iya Ibu, saya ucapkan terima kasih juga karena uh, Ibu sudah mau mendengarkan saya di sini dan di sini juga saya merasa lega karena saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya ini loh Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, Saya izin pamit dulu. ya, sama-sama Bu Ipa. Semoga nanti saya mendengarkan kabar baik selanjutnya. Iya Ibu, amin. Nah, mari Ibu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ipa. Baik, terima Oke, kasih.
Bu Eka, Bu Iva, terima kasih coachingnya hari ini. Boleh saya kasih kesimpulan dari hari ini dan juga ada beberapa pertanyaan untuk Bu Eka, Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Eka sudah Ibu menjadi coach dalam coaching tadi? Alhamdulillah lega Bu, rasanya tenang. Jadi rasanya saya sudah bisa mengalurkan coach saya sehingga beliau sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan tahapan-tahapan alur tirta tadi Bu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Iya. Kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan tadi yang Ibu inginkan tadi kira-kira apa, sudah tercapai atau belum Bu? Untuk mendengarkan aktif, saya merasa tadi saya sudah cukup fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot sudah baik, mungkin walaupun nanti akan diperbaiki lagi agar bisa lebih baik lagi untuk pertanyaan berbobotnya Bu. Oke, Bu Eka, itu sangat luar biasa sekali karena dari hasil pengamatan saya selama Ibu Eka melakukan coaching dengan Bu Iva tadi, saya rasa Bu Eka sudah mampu malah menghadirkan berbagai pertanyaan berbobot dan juga nanti sudah apa yang sudah Ibu ingin kembangkan tuh sudah tercapai dalam coaching Ibu tadi dengan menggunakan alur cerita yang Ibu inginkan tadi, Bu. Terima kasih Bu Esti atas observasi. Oke. Selanjutnya nih Bu, terakhir nih ya pertanyaannya. Kemudian kira-kira nih kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Selanjutnya saya ingin mengembangkan, selain memperbaiki pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh. Bagaimana saya bisa hadir penuh, bisa mendengarkan dengan sukacita dari permasalahan coach saya. Oke, sekali lagi kita give applause untuk kita semua Bu, karena hari ini kita sudah bisa melakukan coaching, kita sudah memberikan berbagai membantu teman tadi ya Bu ya. Mungkin cukup di sini, nanti kita sambung di lain waktu Bu ya. Ya, Bu Oke, Hesti, sampai jumpa dan selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Hesti, Bu Iva. Selamat siang Bu. Dua. Oke. Demikianlah tugas dari kami, demonstrasi konseptual tentang supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan kami minta maaf jika banyak sekali kata-kata di dalam tugas kami. Kami terima kasih kami ucapkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.